Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Yita Fatma akan mencoba menjelaskan tentang alat tes intelijensi. Yang mana alat tes ini pada minggu-minggu yang lalu sudah kita pelajari dan sudah kita bahas. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi tentang alat tes ini. Alat tes intelijensi ini ada beberapa alat tes intelijensi yang akan saya jelaskan. Baik, yang pertama yaitu IST. IST ini merupakan salah satu alat tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi individu. Alat tes IST ini dikembangkan oleh Rudolf di Jerman pada tahun 1953. Rudolf mengemukakan bahwa intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Jadi, intelijensi hanya akan dapat dikenali melalui manifestasinya, misalnya pada hasil tes atau prestasi suatu tes tersebut. Selanjutnya yaitu tes WISE, yang mana tes WISE ini merupakan tes secara individual yang digunakan untuk remaja hingga dewasa. Tes ini diterbitkan pada tahun 1955. Selanjutnya yaitu ada WSC. WSC ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara kecerdasan dan kinerjanya di sekolah pada usia 5-15 tahun. Selanjutnya yaitu ada WPPSI. Tes ini digunakan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak umur 2-6 tahun. Tujuan tes ini untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan serta untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Alat tes intelijensi selanjutnya yaitu BINE. Tes ini digunakan untuk anak-anak usia 3-13 tahun, yang bertujuan untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang atau memprediksi performa di sekolah, sehingga dapat menentukan mana anak yang berkebutuhan atau tidak, agar anak-anak tersebut dapat berkembang optimal. Alat tes selanjutnya yaitu ada IPM yang bertujuan untuk mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki intelijensi di atas atau menghilangkan kebiasaan budaya dengan meminimalkan perbedaan nilai antara suatu budaya dengan budaya yang lain. Tes ini sering digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif secara umum hingga membandingkan kemampuan intelektual antar suku bangsa maupun kelompok mayoritas dan minoritas. Tes ini biasanya digunakan untuk remaja hingga dewasa. Selanjutnya yaitu ada SPM. Tes SPM ini untuk remaja hingga dewasa juga, yang mengungkap faktor general atau kemampuan umum seseorang dan tes ini merupakan tes nonverbal yang menyajikan soal dengan gambar-gambar. Tes ini adil untuk semua budaya, mampu meminimalkan pengaruh budaya. Selanjutnya yaitu ada CPM, yang digunakan untuk anak-anak usia 5-11 tahun dan dapat mendeskripsikan kemampuan pemahaman nonverbal manusia. Alat tes intelijensi itu ada Army Alpha dan TIU. Army Alpha merupakan sebagai sampling dari berbagai kemampuan kognitif dengan menangani kebutuhan dasar individu terkait dengan bahasa lisan dan digunakan dalam dunia kerja. Sedangkan TIU digunakan untuk menguji dan menilai
Kompetensi pelamar dalam kemampuan verbal, numerik, logika, serta kemampuan analisis. Alat tes intelijensi selanjutnya yaitu ada TKD, TKD Tintum, TD, T. Yang mana TKD Tintum ini merupakan untuk individu yang berusia 15 tahun ke atas. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan diferensial seseorang dalam beberapa aspek. Selanjutnya itu ada TD. TD ini untuk usia 16 sampai 34 tahun. Yang bertujuan untuk mengukur intelijensi yang disesuaikan dengan kondisi dari individu tersebut. Selanjutnya ada CVIT. CVIT ini untuk anak-anak yang berfungsi mengukur kemampuan kognitif dari seorang individu. Dan yang terakhir yaitu tes intelijensi yang SOL. Sedangkan untuk individu sampai 16 tahun tidak hanya digunakan dalam kondisi normal, namun juga untuk individu dengan disabilitas seperti tunarungu, karena tes ini berbentuk puzzle dan rangkaian gambar. Baiklah, itulah beberapa penjelasan saya tentang alat tes intelijensi. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.